Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang wow, benar-benar monumental banget di dunia sepak bola modern. Yap, kita bakal ngomongin kemenangan bersejarah Arsenal di Liga Inggris musim 2025-2026. Ini tuh prestasi gila yang benar-benar ngeguncang panggung olahraga global. Jadi, di ulasan singkat 5 menit ini, kita bakal bongkar rentetan faktanya, ngulik data-data tersembunyi, dan nganalisis taktik brilian di balik layar kesuksesan besar ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Angka 22. Ini bukan cuma deretan nomor biasa di buku rekor ya. Angka ini tuh kayak representasi emosional yang dalam banget dari penderitaan panjang para fans Arsenal di seluruh dunia. Coba bayangin, puasa gelar liga selama 22 tahun. Terakhir kali mereka angkat trofi kebanggaan ini, kita masih ada di eranya skuad Invincibles yang super legendaris di musim 2003-2004. Zaman di mana nama-nama ikonik kayak Thierry Henry sama Patrick Vieira masih nebarin magis mereka di lapangan. Nah, penantian berpuluh-puluh tahun yang penuh patah hati itu akhirnya berujung manis juga. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana sih caranya skuad muda racikan Mikel Arteta ini akhirnya bisa mematahkan kutukan? Gimana mereka ngeruntuhin hegemoni tanpa ampun dari raksasa Manchester City buat ngerebut tahta? Momen penentunya ini jujur aja ironis dan dramatis banget. Siapa sangka coba, mesin tempur Manchester City yang biasanya sekuat monster itu tiba-tiba tersandung dan kehilangan poin krusial waktu tandang lawan Bournemouth. Mereka secara mengejutkan cuma bisa main imbang 1-1. Wah, hasil itu langsung bikin London Utara pecah karena otomatis ngunci gelar juara buat Arsenal padahal mereka masih ngisain satu pertandingan super mendebarkan di pekan terakhir. Gak nyangka banget kan? Terus apa sih rahasianya? Ternyata kuncinya bukan cuma soal punya mesin pencetak gol yang garang. Coba deh perhatiin statistik pertahanan ini. Arsenal itu benar-benar bertransformasi jadi benteng paling kokoh di liga. Mereka cuma kebobolan 26 gol aja sampai pekan ke-37, ninggalin jauh City yang kebobolan 33 gol. Dan fondasi utama dari tembok baja ini ada di tangan sang kiper, David Raya. Dia nyetak sejarah epik dengan 60 penyelamatan krusial dan 19 clean sheet. Bayangin, itu pencapaian fantastis yang sampai mecahin rekor tak kebobolan legendaris milik ikon klub mereka sendiri, David Seaman. Luar biasa. Dan ini secara brilian mengilustrasikan siapa arsitek sesungguhnya di balik dinding baja Arsenal tersebut. Legenda klub, Martin Keown, punya analogi yang benar-benar pas. Dia muji habis-habisan bek tengah andalan mereka, William Saliba. Keown bilang, pemuda Prancis ini tuh ibarat mobil mewah Rolls-Royce, yang melaju mulus, elegan, tapi tetap bertenaga banget di atas lapangan. Keown ngasih julukan yang keren banget buat dia, yaitu sang penjaga malam. Sosok tangguh yang benar-benar setia, mastiin gawang Arsenal tetap aman dan tenang, tepat di tengah pusaran tekanan luar biasa dari perburuan gelar liga paling ketat di dunia. Coba kita buktiin pakai data ya, biar makin afdol. Saliba ini benar-benar mendominasi secara absolut. Main di 31 laga Liga Inggris yang intensitasnya brutal banget, dia sukses nyatatin persentase tackle sukses di angka 62,86%. Di liga sekompetitif ini, itu bukan sekedar angka biasa teman-teman. Itu adalah jaminan keamanan level dewa. Coba pikirin, pas dia lagi ada di atas rumput hijau, Arsenal sukses ngebungkus 15 clean sheet dan cuma kebobolan 20 gol doang. Meriam London nyaris mustahil banget buat ditembus kalau ada Saliba yang berdiri tegak ngawal jantung pertahanan. Nah, hal yang sangat menarik dari sini adalah gimana analitik sepak bola modern zaman sekarang ngukur status superstar seorang pemain bertahan. Kita udah nggak zaman lagi nih cuma ngandalin insting doang. Pakai pemodelan data tingkat lanjut kayak proyek klasterisasi dari Soccerman, pergerakan dan kontribusi taktis setiap pemain bisa dipetain secara presisi banget. Tipe back modern sekarang bisa dikelompokin ke dalam klaster analitik yang super spesifik. Jadi, talenta-talenta fenomenal hari ini bisa ditaruh di satu ekosistem yang sama buat dibandingin sama para legenda ikonik di masa lalu. Masih ngomongin analitik tinggi tadi, ada satu metrik emas yang namanya SPR, atau Soccerman Performance Rating. Ini tuh skor metrik komprehensif yang nggak main-main. Kalau ada pemain yang dapat angka di atas 70, dia otomatis masuk ke jajaran talenta elit yang benar-benar berlabel kelas dunia. Nah, performa bertahannya Saliba, duel udaranya yang dominan banget, ditambah ketenangannya pas bagi-bagi bola. Itu semua secara konsisten ngedorong metriknya masuk ke wilayah elit yang super langka ini. Dia bukan cuma sekedar back yang bagus. Secara matematis, dia benar-benar udah sejajar sama ikon-ikon sepak bola global.
Jadi poin krusialnya adalah kesuksesan seorang William Saliba ternyata nggak cuma mentok di atas lapangan hijau aja. Pas dia melangkah mendekati umur 25 tahun, ada metrik lain yang ikut-ikutan meroket tajam. Estimasi kekayaan bersihnya di tahun 2025 diperkirakan nembus angka yang bikin melongo 45 juta dolar. Gila kan? Kesuksesan olahraganya yang fenomenal itu udah bertransformasi sepenuhnya jadi kekuatan komersial yang luar biasa masif di luar lapangan. Terus dari mana aja duit puluhan juta dolar itu datang? Gaji raksasanya di Arsenal ditambah bonus performa kelas atas itu ternyata cuma titik awalnya doang. Dia sekarang mulai aktif banget ngebangun semacam kerajaan komersial. Saliba investasi gede-gedean di properti real estate mewah, ngoleksi mobil-mobil premium, dan yang paling fantastis, dia ngamanin berbagai kesepakatan sponsor merek eksklusif yang nilai kontraknya bener-bener dirahasiain. Intinya, William Saliba bukan cuma soal nama bek tengah tangguh, dia udah berevolusi jadi sebuah brand global bernilai tinggi. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini ngebangun masa depannya di kancah internasional. Pastinya menuju panggung paling megah, Piala Dunia 2026. Sang pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, ternyata punya cetak biru yang super jelas buat Saliba. Pertama, dia harus bisa mereplikasi dominasi absolut level klubnya waktu pakai seragam kebanggaan timnas. Kedua, dia wajib membungkam bayang-bayang kritik taktikal masa lalu dengan ngejaga fokus sekeras baja di laga-laga bertekanan super tinggi. Dan ketiga, dia harus ngebangun sinergi di ruang ganti dan tampil sebagai pemimpin utama di benteng pertahanan Prancis. Dengan gelar Liga Inggris bersejarah setelah penantian 22 tahun, status analitik sebagai bek kelas dunia, dan karir timnas yang siap meledak di Piala Dunia 2026, semua pencapaian gila ini ninggalin kita sama satu pemikiran provokatif. Apakah William Saliba sekarang lagi ada di jalur yang tepat buat jadi legenda terbesar di eranya? Ini bakal jadi sesuatu yang sangat menarik buat terus kita pantau ke depannya. Makasih banyak udah nemenin ulasan spesial kita hari ini ya. Mari kita nantikan kejutan sepak bola selanjutnya, dan teruslah belajar dari data. Sampai jumpa!